warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Ada PD dan hormati rekan Dewan Guru SMPN Ulama Saul berganti Allah. Amin ya Rabb. Selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan. Bapak Ibu, untuk terima kasih atas kesempatan Ibu Kepala Sekolah memberikan sesi pertama, sesi informasi lah, informasi. Nanti sesi yang kedua akan kembali ke Ibu terkait bagaimana perencanaan sekolah 4 Ulama ke depan, ya, yang berdasarkan data 2024. Data 2024 itu yaitu kita melihat dari rapor Pendidikan. 2024 capaiannya seperti apa, kemudian prioritas rekomendasinya seperti apa, kemudian dari sekian rekomendasi prioritas itu mana yang bisa diintervensi, mana yang bisa diprogramkan oleh sekolah, bisa dibicarakan bersama. Nah, sedangkan untuk yang lain yang tidak terintervensi melalui program sekolah, melalui secara pendanaan dan sebagainya, itu tidak serta-merta ditinggal, tapi ada tugas kita bersama. Karena rekomendasi prioritas itu kebanyakan adalah menyasarnya di kelompok GTK. Jadi di saat perencanaan program basis data ini, programnya itu direncanakan sesuai dengan prioritas rekomendasi di 2024 hasil rapor pendidikan Ulama 4. Nah, mana yang bisa diintervensi secara anggaran, yang lain ya, nanti bisa dilihat di Pak Arif, mana yang bisa diintervensi jadikan program sekolah, nanti otomatis diskusi nanti dipimpin oleh Ibu. Kemudian yang tidak, tadi yang saya katakan di depan itu adalah tugas dari setiap GTK yang ada di sini. Program-program yang baik yang secara dianggarkan atau tidak, itu semuanya kembali ke GTK. Oleh sebab itu bisa jadi nanti yang tidak terintervensi bisa diselesaikan, bisa dilakukan, dikerjakan oleh setiap GTK melalui PMM. Biasanya linknya itu link PMM. Nah, link untuk menyelesaikan rekomendasi prioritas untuk Ulama 4. Rekomendasi prioritas itu muncul dari rapor pendidikan kita, rapor mutu kita di 2024 kemarin, hasil ANBK yang 2023 kemarin. Jadi otomatis untuk perencanaan program sekolah yang akan datang di tahun ajaran baru itu berdasarkan rapor mutu yang terakhir. Jadi itu nanti bisa dipimpin oleh kepala sekolah menganalisis atau membicarakan bersama-sama mana yang bisa dimaksud secara anggaran, mana yang harus dikerjakan oleh setiap GTK di sini, guru-guru di sini. Ya, melalui pelatihan mandiri maupun melalui penyelesaiannya di Kombel daring, Kombel. Nah, tidak di saat ibu
memimpin diskusi terkait PBB ini, perencanaan kesehatan ini, itu bagian dari RHK yang Ibu ambil, ya, yang Ibu ambil. Di sini saya kaitkan dengan IKIN di PLN, bisa kaitkan bahwasanya Ibu kepala sekolah ini sebagai pegawainya dan sebagai atasan. Kalau saya malah sebagai guru dan sebagai pengawas sekolah. Oh, tetap ada ya sebagai guru ya? Iya Bu, karena ini akun dari guru teruskan berubah jadi admin, teruskan jadi sekarang gitu. Jadi untuk akun dinasnya belum keluar Bu. Jadi harusnya pengawas itu ada akun dinas. Akun dinas ya. Jadi belum keluar, sehingga ini IKIN ini harus selesai di bulan Juni. Kami selaku pegawai, kemudian kami selaku tim kerja penilaian juga Juni harus selesai, dan Pak Ibu, saran Bapak Ibu guru di bulan Juni harus selesai. Bapak Ibu selaku pegawai, ya, nanti tahun 5 tahun 10 tahun yang datang Ibu sebagai atasan. Amin ya Rob. Ibu Bapak sebagai atasan. Untuk saat ini Bapak Ibu posisinya satu sebagai pegawai, yang mana Ibu Bapak ada tuntutan RHK yang Ibu Bapak ambil dan harus diselesaikan, yang menilai Bapak Ibu kinerja dan perilaku dan Ibu kepala. Nah, itu. Jadi di bulan Juni itu harus selesai. Nih, di sini sampai Juni. Jadi kalau di akun Ibu nanti kalau dibuka itu sebagai pegawai sama sebagai atasan. Nanti kalau sebagai pegawai hampir mirip kayak Ibu, ya, perencanaan. Kan udah di Januari ya Ibu ya. Sudah. Ngambilnya ya itu tadi, perencanaan berbasis data. Nah, kemudian praktek kinerja observasi. Nah, hari ini saya observasi gitu ceritanya. Seperti halnya Bapak Ibu di kelas diobservasi Ibu kepala sekolah. Nah, di saat Ibu kepala sekolah nanti mendiskusikan bersama tentang perencanaan sekolah berbasis data, itulah saat saya mengobservasi Ibu. Nanti otomatis ada diskusi saya sama Ibu, RTL-nya. Ibu di saat mengobservasi Bapak, nah, udah diskusi RTL itu. Sudah. Nah, itu seperti itu. Jadi, nah nanti RTL-nya seperti apa? Nah, Ibu yang tahu persis. Nanti kalau saya kalau sudah hari ini gitu tentang diskusi tentang perencanaan berbasis data, langsung saya nilai, langsung saya kumpulkan, saya nilai langsung nanti di akun Ibu akan muncul poin setelah ini, hasil dari diskusi tindak lanjut saya sama Ibu atau Bapak Guru sama Ibu. Nah, tuntutannya apa di RTL tersebut? Paling kan Ibu sebagai atasan memberikan feedback ya, feedback terhadap RTL itu. Nah, kalau ini dinilai sudah selesai, nanti loncat ke sini, loncat ke sini. Di akun Ibu juga seperti ini kan Ibu ya? Iya. Baru muncul jadwal. Jadwal ya. Jadwal hari ini. Jadwal hari ini. Kemudian untuk Ibu sebagai atasan, apakah di sini sudah berwarna biru Bu? Sudah. Yang ini? Iya. Berarti sudah bisa menilai RTL gitu ya? Berarti karena dulu sudah mengupload mereka. Mengupload. Iya. Nah, tinggal RTL yang kedua di akhir nanti di bulan Juni ya. Gitu. Nah, berarti kalau sudah Bapak Ibu mengupload RTL-nya, Ibu memberikan feedback-nya, kemudian memberikan nilai, berarti ini sudah muncul biru. Nah, kalau udah biru nanti langsung ke sini lagi. Jadi pembinaan kinerja pantau pelaksanaan tindak lanjut. Kemudian baru nanti kalau sudah selesai di sini, nanti akan di sini ya. Nah, nanti Ibu kepala sekolah sebagai atasan juga langsung bisa menilai
dokumen refleksi tindak lanjut. Kemudian kalau sudah ini dinilai, nanti akan muncul dengan sendirinya predikat Bapak Ibu, ya, predikat Bapak Ibu atau rating ini ya. Nah di sini nih, rating praktek kinerjanya seperti apa? Di bawah atau sesuai atau di atas ekspektasi. Jadi rating praktek kinerja itu sampai atasan menilai tindak lanjut Bapak Ibu, RT Bapak Ibu. Kan pertama kemarin kan kita Januari perencanaan. Kemudian setelah itu diobservasi, kemudian muncullah diskusi seperti apa RTL yang akan diambil. Kemudian RTL yang sudah diambil, otomatis akan bukti dari RTL tersebut dikumpulkan, diupload, kemudian dinilai RTL tersebut oleh atasan, ya. Baru nanti ini akan muncul, berarti bagian observasi kinerja sudah selesai dan akan muncul ini ratingnya, ya, di bawah atau sesuai atau di atas ekspektasi. Kemudian untuk perilaku ini adalah ranah atasan. Ini mirip dengan akun Bapak Ibu kan, nah, mirip akun Bapak Ibu. Atau nanti kalau ini hampir mirip dengan akun Ibu Kepala Sekolah sebagai atasan. Nanti akan muncul di sini perilaku kerja. Ini Bapak Ibu akan dinilai langsung oleh Ibu. Sedangkan Kepala Sekolah dinilai oleh tim kerja dan bidik asli. Kebetulan Ibu Damar, Bojong Manik, di gedung 1, 2, 3 saya berikan plottingnya. Jadi Bapak Ibu, kalau ini itu langsung ranah, kalau di tataran kepala sekolah ranahnya tim kerja. Kalau Bapak Ibu ini ranahnya Ibu, menilai perilaku Bapak Ibu. Jadi Ibu Bapak di sini tidak ada yang harus dikumpulkan, harus bagaimana, itu enggak. Ini adalah ranah dari atasan kita. Sedangkan yang sangat bersinggungan itu adalah yang di poin observasi kinerja, praktek kinerja ini. Jadi perjalanan yang waktu itu kan perencanaan, kemudian diobservasi, ya, kemudian RTL, kemudian RTL-nya itu seperti apa, sampai penilaian RTL. Kalau udah selesai semuanya, ya udah itu nanti akan muncul dengan sendirinya predikatnya. Jadi untuk RTL ini ya sampai 2 kali ya Bapak Ibu ya. Jadi sini nilai dokumen tidak lanjut, kemudian sampai refleksinya gitu ya. Di refleksi dari tidak lanjut tersebut. Jadi Ibu Kepala Sekolah menilai juga bukti dokumen tidak lanjut sama dokumen refleksi tidak lanjut. Sampai ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Aduh Pak. Ya monggo. Tadi kan tampilannya di sini Pak. Tampilan di Bapak sama saya mah ada perbedaannya Pak. Ada perbedaan. Saya pengen tahu ini Pak, tadi kan ada hasil nilainya Pak, kayak di atas ekspektasi. Kayaknya di menu sebagai pegawai ini nggak ada yang muncul dan nilainya Pak. Oh tadi di bawah kan ada ya? Yang Coba ini di akun Ibu. Di saya memang Pak Pep. ini di akun Ibu. Oh jadi nggak bisa lihat itu sesuai ekspektasi apa melebihi apa? Pak Pep ini pengen ngintip. Kalau di Ibu ada kan yang Ada. Sebenarnya yang belakangnya juga penasaran sih. jadi yang saya buka ini akunnya persis plek akun Ibu karena maaf ya. Maafnya karena ini kan saya diprotek sebagai tim penilai, jadi otomatis
Ya. Jadi beda. Misalnya tim penilai, berarti nilai ya akun atasan itu gitu, atasan dari kepala sekolah. Iya, jadi beda ya. Jadi seperti halnya akun ibu sebagai atasan bapak ibu. Beda juga. Jadi kita itu Pak, kita bisa tahu sih nilai kita berapa ketika kita udah 100% ini kan kalau rata-rata nilai kita Kan sekarang masih 75 nih. Ya, kita bisa tahu sih nilai kita berapa nanti. Jadi itu apa? Yang menentukan predikat nanti kalau nggak salah atasan. Ya, mesti di akun kita bisa lihat nggak sih Pak nilainya nanti? Hasil akhirnya. Hanya 100% aja gitu. Kayaknya hanya 100%. Soalnya di sininya udah persenan ya. Terima kasih banyak. Coba kalau ada di mana coba? Iya, apa ya? Korelasi dengan IPIN PKN Oh, kalau bisa iya, bisa. lihat, bisa lihat di sana ya. Iya, pasti. Jadi tunggu aja. Tapi kalau ibu sudah mencapai berapa persen? 65%. Pernah buka IPIN nggak? Yang IPIN. IPIN PKN. Nah itu nanti akan korelasi ke sana. Kalau buka IPIN PKN-nya, katanya nanti akan bisa seperti kita kemarin akses IPIN kemarin kita bisa lihat capaian kita, ya sesuai ekspektasi atau tidak. Mungkin sekitar habis Juni. Ya. Karena belum dinilai. Kan belum dinilai sama ibu gitu ya. Biasanya kan sertifikat juga boleh Pak. Iya. Kayak tugas tambahan aja. Nah, Sertifikat. Belum beres ya. Upload dokumen. Kira-kira ini masuknya kemana gitu? Jadi kalau kalau di PMM itu yang tahu predikatnya, yang memberikan predikat, mungkin kalau kita hanya klik nanti secara otomatis akan muncul itu hanya akun atasan. Nanti bapak ibu paling kalau bisa itu kalau sudah terkorelasi dengan IPIN PKN, kan ini ada loh yang sudah setelah buka ternyata ini sudah terkorelasi dengan IPIN PKN. Ada juga yang tidak atau mungkin dalam proses kali ya, tidak semuanya. Jadi ini nanti bisa kita bisa lihat capaiannya di IPIN PKN. Itu Bapak. Kemudian Dari saya Pak Mono mohon izin bertanya tentang SKP ini kan nanti berkaitan dengan kenaikan tingkat ya, pengajuan kenaikan tingkat. Nah, apakah nanti buku 4 itu syarat-syarat yang di buku 4 masih berlaku gitu ya? Atau memang dari PMM saja gitu? Yang harus ada publikasi ilmiah gitu ya dan sebagainya lah. Apakah itu masih berlaku atau kita berhak naik tingkat hanya berdasarkan data SKP dari PMM, kemudian kita ikut tes UKIN seperti ya uji kom seperti itu gitu. Ya Bapak Ibu, kalau mereka yang naik Pak Arif naik golongan apa? Pak Febri ya Pak Arif. Pak Febri Pak Arif ke golongan apa saja yang harus uji kom? Ketiga B ke C. C ke D. C ke B ke A ke D. B ke C kalau tidak salah. D ke C, terus D ke A. K sama 4C ke D. Nah itu ya. Jadi di saat kita ke C itu kan ada uji kom. Nah hasil IPIN PMM ini nanti kan langsung nge-link ke BKN. Nanti di sana Bapak Ibu bisa ini sudah pengajuan Pak integrasi kan? Sudah, ya. Sudah kalau 3A kan lewat dinas. Kalau yang 4B ke atas kan langsung lewat ke nasional ya, langsung ke itu aplikasinya. aplikasinya ya, dan sudah keluar Nah itu pakai integrasinya. IPIN untuk sekarang yang itu akan diintegrasikan pak yang dulu akan diintegrasikan menjadi pak integrasi. Nanti pak integrasi itu akan berkorelasi dengan SKP Betul. tahunan gitu. Nah nanti akan ketahuan itu layak dan tidak layaknya naik jenjang. Kalau memang udah layak naik jenjang karena poinnya udah masuk ya poinnya, otomatis kalau yang ke tadi yang B ke C
nanti kalau sudah itu nanti bapak ibu akan di itu notifikasi Notif di ya, sini ada nantinya notif ya. akan muncul ibu harus uji kom. Kalau uji kom lolos otomatis ibu bisa naik golongan. Jadi tidak harus pemberkasan. Mungkin kalau ada pemberkasan itu lewat lope itu mungkin ada beberapa item yang dibutuhkan ya secara pemberkasan di kedinasan ya Bu ya. Kalau golongan 9 gimana Pak? Golongan 9. Kalau yang Golongan 9 bagian ASN belakang. perjanjian kerja atau saya belum bisa jawab. Jadi mungkin masih digodok aturannya ya Bapak Ibu ya yang sabar ya. Minimal Pak Jokowi saat ini yang diterima dalam status sama keuangan patut disyukuri, minimal disyukuri dulu. Disyukuri. Kalau ini tuh apa ya sampai 17 tuh ini Ya pasti kedepannya ada Pak. Jadi aturannya mungkin sudah dalam rangka disiapkan juga. Ya kan nggak pasti bisa di apa ya untuk AS murni itu di guru itu kayaknya tidak ada lagi ya Ibu. Nggak ada. Nggak ada. Ketiga K semua sekarang. Itu tidak ada lagi. Maka Tidak ada CPNS. mungkin secara undang-undang mungkin dalam rangka disiapkan untuk secara ibu bapak ada tidak kenaikan golongan. Apakah sebelum saat ini tidak naik golongan, ibu bapak sudah bisa jenjang karir kayak keksek atau pengawas gitu. Tetapi posisinya posisinya bawahan-bawahan kita yang mungkin junior kita juga P3K gitu. Tapi junior kita P3K terus kita P3K udah lama masa golongannya sama itu pasti ada Pembeda ya. ada perbedaan sehingga kita bisa menjadi menilai gitu ya, mungkin menilai bawahan kita suatu saat gitu. Jadi intinya mungkin on the track untuk masih digodok untuk undang-undang terkait kenaikan jenjang lebih tinggi golongan sekarang untuk P3K. Amin. Jadi Bapak yang mirip mau naik gaji. Jadi Pak integrasi sekarang kan yang manual itu diintegrasikan. Nanti hasil integrasi Pak integrasi itu akan disandingkan dengan SKP yang 2023 yang kemarin. Nah itu awal. Nanti ke depan nggak ada Pak integrasi lagi, langsung disandingkan langsung dengan Pak yang baru, SKP yang baru. Nanti kalau poinnya udah masuk, kalau Bapak Ibu harusnya ya Bu ya, kalau poinnya sudah masuk dan tidak lewat uji kom berarti langsung naik gitu Bu, langsung naik, tidak harus publikasi ini lah. Ya. Oh ya, saya ingat satu lagi. Kan di RK saya itu 3 observasi. Nah, muncul tiga kolom ya untuk upload berkas. Terus yang untuk sertifikat saya pilih satu yang aksi nyata PMM. Saya udah kirim tuh, ternyata langsung nutup gitu ya. Kalau saya misalnya masih punya sertifikat yang lain, itu bagaimana Pak Mono ya? Apa memang ini juga pelajaran buat teman-teman? Apa disatuin dulu gitu ya sebelum diupload? Jadi saya nggak bisa upload sertifikat yang lain, sudah tertutup oleh aksi nyata satu gitu yang PMM itu. Karena coba kita lihat ya Bu. Kalau itu kan suka ada tambahan teh ya, kalau yang kita bikin sendiri mah gitu, dikasih sertifikat yang lain, yang lain gitu. Dan saya tidak satukan itu gitu Pak Mono karena Nah ini masih nyoba teh ya, pas dikirim ternyata udah ketutup nggak bisa dibuka lagi. Kunci ya. Nah ini Nah itu yang sudah saya karena kumpulkan. ini poin cukup 2 Buat memang satu targetnya di RHK. Oh satu ya Bu ya. Cuma satu. Nah satu Saya tidak bisa ngumpulin lagi gitu. iya karena satu itu nilainya udah 80 Udah 8 ya, udah masuk Iya. ya. Coba Kan ada kalau kemarin umpamanya ini RHK ini diambil 2 umpamanya ya. 2 otomatis di sini ada 8 16 kan ya. Jadi 2 sertifikat. ya. Itu jadi pertanyaan teman-teman juga Pak Mono, makanya saya sampaikan kan ada sesuai ekspektasi di bawah dan di atas. Nah, apakah misalnya
kalau kita ngisi yang sesuai kita RHK-kan itu nilainya sesuai ekspektasi misalnya. Bapak Ibu, ini itu yang dipertimbangkan. Ya. Nanti yang dipredikat dan perilaku itu ya, ini hal-hal yang akan dipertimbangkan oleh atasan kita. Kalau sudah sesuai dan udah ternyata di pengembangan kompetensinya juga luar biasa, bisa ini ya udah nanti predikatnya mungkin ada bagian yang kliknya itu bisa klik yang bisa di atas prestasi. Jadi ini hanya standar ya. Setelah itu kan saya bisa menilai secara pribadi gitu ya. Bisa saja yang dipertimbangkan di atas ekspektasi ya, walaupun ininya sesuai dengan RH-nya saja gitu Pak. Di sini kayak ini ya Ibu ya. Ya itu belum saya kumpulkan karena memang belum selesai ya. Karena ini kan 24 poin. Berarti ini ada tiga di situ. Tiga laporan ya. Iya, 3 laporan. Kalau Ibu ngumpulin 4 atau ditolak 1. Iya, nah itu yang jadi pertanyaan teman-teman juga gitu. Dan kaitannya dengan penilaian sesuai apa di atas gitu. Jadi ini kalau memang 8 poin ini hanya untuk satu sertifikat, berarti tidak bisa ditambah lagi. Tambah. Walaupun punya sertifikat, aduh sayang kemarin. Iya. Iya, apa bisa disatukan gitu ya, atau nanti ditolak? Nah itu saya juga nggak tahu ya. Belum bisa ngejawab teman-teman juga gitu, makanya saya tanyakan. Jadi kalau ini dikonversi ke jumlah kepegawaian di observasi dalam praktek pembelajaran ini 3 ya Bu ya? Iya, 3. Jadi ini 3 laporan berarti. 3 laporan. Ini laporan tidak ada hal yang baku ya Bapak Ibu ya. Ibu ya. Tidak ada format baku gitu ya. Jadi kalau formatnya dikumpulkan di sini kayak formatnya milik LPMP gitu ya, disandingkan dengan foto-foto bukti observasi di kelas dalam satu file, berarti itu sudah laporan. Boleh saja ya Pak. Atau model CGT ya Pak Arief, terkait dengan supervisi ya, supervisi di kelas ya, waktu CGP kan ada pra observasi kelas sama pasca. Nah itu kalau dicetak dan jadikan laporan Ibu untuk laporan supervisi observasi praktek pembelajaran juga nggak apa-apa, nanti didukung dengan foto-foto. Oh bisa ya, saya minta ke mereka ya yang jadi itu. Bisa kayak model CGP. Itu waktu Gupresnas dulu begitu juga. Pra, kemudian saat dan setelah sama pasca. Jadi di sini untuk laporan observasi praktek pembelajaran guru di kelas ini tidak ada hal yang baku. Ya. Toh di sini yang mengecek adalah atasan ya, atasan. Sedangkan yang itu Bu, ya, kepala sekolah kan mengumpulkan KOSP. Oh sudah, saya tinggal absen Pak. Itu masih apakah sampai akhir Juni gitu? Makanya saya belum upload tuh rekap absen. Yang itu di akun atasnya juga nggak muncul. Nggak muncul? Nggak muncul, makanya yang hal yang seperti itu apa langsung kedeteknya di BKN sana sebagai kinerja kelas sekolah bukti atau seperti apa gitu. Saya KOSP udah, RKJM udah, kemudian dokumen laporan sudah, tinggal absen. Saya nunggu sampai Juni dulu gitu ke makanya rekapnya. Untuk kepala sekolah, kalau yang ini sebatas ibu sama dinas lah. Ini kan yang ngeceknya kami gitu ya. Ya kalau yang itu kita nggak ada Bu. Berarti harus benar-benar ya. Berarti yang itu laporannya ada itu untuk cari jaga secara pribadi itu benar-benar harus nanti dikomunikasikan dengan yang lain. Mungkin di Luwih Damar 3 dan sebagainya nanti saya sampaikan juga. Itu benar-benar walaupun KOSP kita nggak melihat profilnya seperti apa, pokoknya KOSP yang terakhir. Saya menunggu sampai bagi rapot gitu loh. Kan masih rentang bulan Juni ya, biar kerekap semua absennya. Baru nanti saya upload. Ya. Jadi untuk kelengkapan di sini adalah pengembangan kompetensi